Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dari satu judul besar yang bagus sekali, yaitu trik perpuluhan penerima dan penikmat zaman now. Video ini saya buat dan terdiri dari 3 subtema. Video yang sekarang Anda tonton itu adalah bagian yang kedua, yang judulnya adalah tafsir yang benar dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, video ini saya buat untuk meluruskan video dari seorang pendeta ya yang mengupload di TikTok, yang saya nilai Bapak tadi kurang memiliki pemahaman yang dalam, yang benar tentang isi Alkitab, khususnya tentang persepuluhan. Yang namanya perpuluhan itu bukan untuk diperdebatkan. Perpuluhan itu untuk saya dan saudara lakukan dengan hati yang taat dan penuh dengan kasih kepada Tuhan. Ingat ya, hidup teman-teman dan saya ini sudah diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam ekonomi dan keuangan. Saudara dan saya sudah dipercayakan berkat oleh Tuhan. Ingat, tadinya kita adalah pengangguran, tadinya kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Dan ketika saudara dan saya sudah mulai diberkati oleh Tuhan, dipercayakan gaji yang besar, dipercayakan pendapatan yang luar biasa, sampai ekonomi keuangan kita berkelimpahan, Tuhan gak minta yang lain. Tuhan melalui firman-Nya hanya berkata, kembalikanlah persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan perpuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Saudara tidak bisa memberi perpuluhan dengan alibi, saya memberi perpuluhan untuk orang tua saya, untuk menolong orang miskin, menolong pendeta-pendeta. Itu bukan perpuluhan, itu persembahan yang digerakkan oleh hati dan belas kasihan kita untuk hidup mereka yang kita kasihi. Tetapi perpuluhan sejatinya dikembalikan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Dan perpuluhan ini dikelola oleh para pelayan-pelayan Tuhan, di mana di dalamnya mungkin ada gembala, di dalamnya ada tim keuangan dan lain sebagainya. Saudara, jangan mau terjebak dengan polemik-polemik teologi yang berkata perpuluhan sudah tidak berlaku, perpuluhan masih berlaku. Taatlah dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan mau saudara terseret dengan doktrin-doktrin gereja, apalagi pandangan teologi dari pendeta-pendeta yang gak jelas asal-usulnya. Saran saya, mari kita kembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Verona kembaliin perpuluhan gak? Saya dari semenjak diberkati Tuhan, berapapun itu nominalnya, sampai hari ini, saya selalu mengembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan di gereja di mana saya tertanam dan bertumbuh. Saya tidak pernah mengembalikan perpuluhan Tuhan dengan cara memberikannya kepada orang tua, kepada orang susah, kepada orang miskin. Itu bukan perpuluhan, itu persembahan belas kasih dan sukarela. Kalau perpuluhan adalah 10% itu miliknya Tuhan, yang harus dikembalikan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Ingat ya, tadinya saudara dan saya gak punya apa-apa, gak punya pendapatan apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Tuhan hanya minta 10% dari 100%. Tuhan hanya minta 10%. Kembalikanlah. Dan saudara, maaf untuk ngomong ini, jangan kita mencuri apa yang menjadi miliknya Tuhan. Perpuluhan itu bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Kalaupun ada oknum-oknum gereja atau pendeta atau gembala yang menggunakan perpuluhan dengan sembarangan, serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan.
biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil atas mereka semua yang menyalahgunakan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Tugas kita, tugas saya dan saudara, kembalikan dengan taat, dengan kasih. Nanti lihat, firman-Nya pasti akan digenapi. Dia akan jauh lebih mempercayai dan memberkati hidup saudara dan saya dari apa yang kita minta dan kita doakan. Ingat, Tuhan hanya minta 10%. Jangan ada yang sok dan merasa rohani. Saya kalau kasih perpuluhan lebih dari 10%, 20%, 30%, bahkan hidup saya kasih. Nggak nyambung, Tuhan hanya minta 10%. Urusan 20%, 30%, 40% itu urusan hatimu dengan Tuhan. Yang Tuhan minta dari saya dan saudara, kembalikan perpuluhan milik Tuhan. Jangan belajar jadi pencuri yang mencuri dan mengambil haknya Tuhan. Sampai hari ini saya mengembalikan perpuluhan. Dan saya berdoa untuk setiap perpuluhan yang saya kembalikan, karena itu adalah perintah Tuhan. Oleh karena itu, saya membuat 3 video untuk meluruskan agar supaya siapa saja yang berkenan belajar lewat video saya mendapatkan pencerahan yang benar. Siapkan alat tulis Bapak Ibu, siapkan Alkitabnya, kita akan mulai ya membaca dari Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, yang seringkali dipakai untuk menyampaikan persembahan persepuluhan dengan menafsirkan bahwa kita harus taat, yaitu mengembalikan uang milik Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca lebih dulu Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat lebih dulu. Apa maksudnya Maleakhi 3 ayat 10, dan sebetulnya untuk siapa persembahan itu dibawa. Bapak Ibu, maksudnya di sini, maksudnya di sini, setiap bangsa Israel diminta oleh Tuhan, ayo kamu persembahkan persepuluhan. Mengapa? Karena kalau kita baca, jangan baca cuma satu ayat. Minimal satu bacaan, satu perikop. Tetapi lebih baik jika Anda membaca Maleakhi yang hanya 4 pasal, itu mulai pasal yang pertama. Supaya Anda mendapatkan pemahaman yang jelas. Tuhan di sini marah loh. Marah sekali. Lihat ayat yang ke-8 dan 9. Dia bilang apa? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Nah, ini Tuhan tuh marah. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu apa saudara? Seluruh bangsa. Nah, Tuhan ini sedang marah sesungguhnya kepada bangsa Israel. Nah, untuk supaya bangsa Israel ini terhindar dari kutuk tadi, Tuhan minta, ayo persepuluhan yang macet, yang tidak kamu bayar, kamu bayar. Ya. Nah, nanti macetnya seperti apa? Anda ikuti video saya yang ketiga. Tuhan mengutuk bangsa Israel dan para imam melalui Maleakhi 3 ayat 10 .
Itu saya terangkan di video yang akan datang, yang ketiga. Sekarang yang kedua, saya tidak bahas yang itu. Nah, Bapak Ibu, maksudnya apa? Maksudnya Tuhan ingin orang Israel kembali mempersembahkan persepuluhan. Mengapa? Karena macet. Karena kamu menipu. Nah, di sini kan tidak jelas. Menipunya itu seperti apa? Tidak dijelaskan dalam satu perikop. Oleh karena itu, Anda perlu membaca dari mulai pasal 1 untuk mengetahui Tuhan, bangsa Israel itu menipu engkau tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu caranya bagaimana? Di sini tidak dijelaskan, walaupun dalam satu bacaan. Tetapi di bacaan itu muncul ya judul yang apa itu bisa diputar balikkan artinya, yaitu pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Nah, mengapa menyenangkan hati Allah? Kan begitu. Kita tidak menemukan referensinya dalam satu bacaan ini. Berarti kita harus baca yang sebelumnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tidak sedang membahas yang itu karena nanti akan saya bahas di video saya yang ketiga. Maksudnya kita tahu Tuhan ingin bangsa Israel kembali bayar persepuluhan seperti yang sudah-sudah. Sedangkan di sini bacaan ini tadi Maliaki 3 ayat 10 bangsa Israel itu macet. Begitu loh. Nah, sekarang untuk siapa persepuluhan itu? Nah, persepuluhan itu kita lihat sekarang untuk siapa sih ya? Tadi di sini ada dikatakan ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, garis bawahi rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, rumah perbendaraan silakan Anda garis bawahi karena saya akan mengajak Anda membaca Nehemia pasal yang ke-10 ayat 38 dan 39. Yang di video saya pertama sudah saya jelaskan. Tetapi agar supaya tidak terputus pengertiannya, saya ulang lagi untuk menjelaskan ya. Rumah perbendaraan itu artinya apa? Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Berarti yang memungut adalah orang Lewi. Oh, anaknya Harun menyertai. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami. Setelah terkumpul 100 juta, orang Lewi penata layanan akan mempersembahkan 10%, yaitu 10 juta. Ya, ke rumah Allah kami, koma, kemana? Ke bilik-bilik rumah perbendaraan. Berarti rumah perbendaraan yang ada di Maliaki 3 ayat 10 itu sama dengan ke bilik-bilik rumah perbendaraan, yaitu kamar-kamar atau semacam gudang tempat menyimpan bahan makanan. Ya, karena ayat 39, karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus. Pula para imam, imam juga hidup di sekitar itu yang menyelenggarakan kebaktian. Para penunggu pintu gerbang dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Sebab apa? Mereka-mereka yang menyelenggarakan ibadah harus tetap dapat makan. Yaitu dari hasil persepuluhan yang dikumpulkan oleh suku Lewi, yaitu penata layanan. Kemudian penata layanan yang memang memiliki 100% tadi mempersembahkan 10%. Ya, jadi kalau pendeta bangga, saya mempersembahkan 10% juga. Salah, Anda tidak baca ayatnya Alkitab. Ya,
Yang mempersembahkan adalah suku Lewi kepada Imam Harun dan anak-anaknya, ya. Itu ada pada Bilangan pasal 18 ayat 28, ya. Bapak Ibu, kemudian ya, jumlah 10% ya yang dipungut itu tadi kan sudah totalnya, kemudian 10% kan dipersembahkan ya kepada Imam Harun. Mengapa? Karena Harun didudukkan oleh Tuhan di tempat yang paling terhormat. Dia mewakili Tuhan. Sehingga suku Lewi diperintahkan, kamu harus mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu dari 1/10, yaitu 10% dari persepuluhan yang engkau sudah kumpulkan. Yang kamu serahkan kepada Imam Harun. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Lihat ya. Bilangan pasal 18. Keterangan saya yang baru saya sampaikan boleh kita cocokkan dengan Bilangan pasal 18 ayat 24 sampai 28. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Nah, yang diperintahkan itu adalah suku Lewi mempersembahkan 1/10 dari persepuluhan yang dikumpulkan oleh suku Lewi yang penata layanan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. 27, 28. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah, garis bawahi, kamu serahkan kepada Imam Harun. Nah, ini saya cerita mengenai kejadian di zamannya Musa, ya, bukan zaman sekarang. Tentang yang zaman sekarang, saya sudah jawab di video saya yang pertama, ya. Silakan Anda nonton video saya yang pertama, kedua, dan yang ketiga supaya jelas, ya, tidak sampai gagal paham. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dilakukan di zaman Musa. Nah, salah-salah. Kalau sekarang pendeta ini yang ngumpulkan 100%. Kemudian penata layanan cuma dikasih amplop, dikasih sesukanya. Salah. Yang memiliki, yang punya persepuluhan aslinya, jika engkau taat, ya, adalah suku Lewi. Yang penata layanan itu diberi oleh Tuhan 100% persepuluhan dari bangsa Israel. Segala macam persepuluhan diberikan kepada suku Lewi dari semua persembahan persepuluhan segala dari bangsa Israel. Kemudian suku Lewi diperintahkan oleh Tuhan, jangan lupa kamu harus mempersembahkan persembahan khusus kepadaku, yaitu persepuluhan, 1/10 dari persepuluhan itu kamu serahkan kepada Imam Harun. Jadi kalau misalkan terkumpul persepuluhan 100 juta,
ya, maka penata layanan, WL, Singer, bagian keamanan, bagian pemeliharaan alat musik, rumah gereja dan lain sebagainya itu harus menyisihkan 10 juta diberikan kepada pendeta. Bukan pendeta terima 100%, kemudian mereka dikasih amplop sesuka mereka. Bapak Ibu, kemudian kita lihat di situ dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 ada dikatakan ya, membuka tingkap langit. Nah, Tuhan akan membuka tingkap langit. Nah, yang seringkali dikutbahkan secara dongeng ya oleh para pendeta yang menerima dan menikmati tentunya supaya yang mempersembahkan lebih semangat ya. Sehingga ayat ini menjadi one stop shopping. Bayar sekali persepuluhan dapatnya macam-macam. Mereka berkata, kamu akan diberkati ya. Lihat Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan kamu akan diberkati anak cucu cicit keturunanmu dengan berkat yang melimpah-limpah. Kamu akan dilepaskan dari sakit penyakit. Kamu akan dibebaskan dari malapetaka, semua macam-macam dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu salah ya. Kenapa? Saudara lihat sekarang ya. Kata Anda silakan di apa itu garis bawahi. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Nah, garis bawahi ya. Maleakhi 3 ayat 10 itu, kalimat itu, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Bapak Ibu, Anda saya ajak membuka Ulangan pasal 28 ya. Ulangan pasal 28 judulnya itu adalah berkat ya, berkat. Itu adalah berkat. Ulangan pasal 28. Nah, berkat yang disediakan oleh Tuhan ketika Anda adalah orang yang setia mendengar firman Tuhan dan melakukan semua firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari, maka berkat jasmani dan rohani inilah yang diberikan oleh Tuhan mulai ayat 1 sampai dengan ayat 14. Nah, terkait dengan Maleakhi 3 ayat 10, karena bisnisnya zaman dulu orang Israel, itu yang menjadi utama adalah pertanian dan peternakan. Maka mari saya tunjukkan ya, yang sama dengan Maleakhi 3 ayat 10, membuka tingkap langit itu adalah Ulangan 28 ayat 12. Kasih tanda di Maleakhi tadi ya, apakah aku tidak membuka tingkap langit itu kasih tanda keterangan sama dengan Ulangan 28 ayat 12. Nah, Ulangan 28 ayat 12 kasih tanda sama dengan Maleakhi 3 ayat 10 ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu dan memberkati engkau sampai berkelimpahan? Karena apa? Tuhan memberikan hujan sehingga tanah yang digarap oleh orang Israel memberikan panen raya yang luar biasa, sehingga dengan panen raya itu tadi Anda diberkati, orang Israel diberkati berkelimpahan, bahkan bisa memberikan pinjaman kepada bangsa-bangsa lain dan mereka sendiri tidak meminjam apapun. Dan Tuhan masih menjanjikan, Tuhan menjagai hasil panen mereka tidak dimakan oleh hama belalang. Itu Bapak Ibu. Bukan sakit penyakit, bukan kecelakaan, bukan. Tetapi murni adalah terkait dengan hasil pertanian daripada mereka. Nah Bapak Ibu, kemudian kita akan melihat juga ya tentang yang memberikan hujan, Imamat pasal yang ke-26, Imamat 26, supaya yakin, Imamat 26,
ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Demikian bunyi firman-Nya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah video yang saya bisa berikan buat Anda untuk menafsirkan secara benar Maleakhi 3 ayat 10 ya, yang sebetulnya ya adalah yang hanya demikian, tetap terkait dengan pertanian, pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa Israel sepanjang mereka mendengar sabda Tuhan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan memberkati. Dan kita tahu di dalam Maleakhi 3 ayat 10 tadi, Tuhan meminta bangsa Israel kembali membayar persepuluhan. Ya, kenapa? Karena macet. Karena mereka menipu Tuhan. Nah, tetapi menipunya tadi di dalam satu bacaan mulai ayat 6, Maleakhi 3 ayat 6 sampai 10 ya, itu tidak ada referensi, tidak ada keterangan. Menipunya dengan cara seperti apa? Oleh karena itu, video saya yang ketiga dari seri yang sama ini tadi, yang berjudul Tuhan mengutuk bangsa Israel dan para imam melalui Maleakhi 3 ayat yang ke-10, wajib Anda tonton. Supaya Anda komplit menonton video saya pertama, kedua, ketiga, dan mendapatkan penjelasan yang komplit, yang lengkap, yang jelas, dan Anda tidak akan pernah gagal paham lagi. Jika video saya yang singkat telah menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Bapak Ibu untuk membagikan kepada saudara-saudara yang lain, keluarga-keluarga yang lain, serta saudara seiman yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya.